Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat menjalani bulan suci Ramadan. Walaupun di sekitar kita itu juga banyak tantangan, banyak masalah. Mungkin juga kita juga terdampak ekonominya oleh COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih ini sebetulnya. Tapi bagi kita insya Allah, di mana ada Tuhan di dalam hati, maka di situ orang itu akan merasa tenang. Itu yang sangat penting. Ya, uang yang banyak, harta yang cukup tidak berbanding lurus dengan adanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu referensinya kedekatan diri itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun uang, tapi kalau kita jauh dengan Allah, maka itu enggak terasa uang itu membahagiakan kita. Sesederhana apapun harta yang kita miliki, tapi kalau hati kita lapang, maka itu insya Allah akan terasa berkah hidup ini. Hidup ini kan kita mencari berkah, bukan mencari banyak, bukan mencari yang besar, tapi mencari berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi, panjang, tapi kalau nggak berkah? Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, The Power of Thanksgiving. Itu di Eropa, di Amerika terutama ya, ada namanya hari Thanksgiving. Hari tertentu, bulan tertentu itu masyarakat di situ itu melakukan pesta, apa yang disebut dengan Thanksgiving. Toko-toko itu tiba-tiba diskon 50%, 60%, bahkan 80%. Jadi orang siap-siap itu mau bawa keranjang, bawa gerobak lah untuk beli. Misalnya waktu kami di sana dulu, memang kita sudah siap. Karena harga itu Masya Allah. Saya nggak tahu bagaimana caranya orang sana itu. Thanksgiving itu. Ya. Komputer pada waktu itu bisa turun sampai 80%. Itu hampir gratis itu sebetulnya. Maka itu kita rebutan itu. Printer ya itu sampai 90%. Jadi hampir gratis itu. Nah, jadi saya kira tradisi seperti ini menarik untuk kita kaji karena adanya di negara-negara yang lain. Mestinya kita dalam Islam ini pun juga ya, Thanksgiving itu mungkin kita maknai dengan sedekah. Sedekah itu kan kita ya dalam arti zakat. Zakat itu kan cuma potong 2,5%. Terlalu pelit kita beragama Islam, terlalu pelit kita terhadap agama kita. Kalau pengeluaran kita untuk urusan agama kita itu cuma 2,5%. Deposito kita di bank konvensional itu bisa dihargai 6%. Sedangkan zakat kita itu cuma 2,5%. Alangkah bagusnya kalau kita sempurnakan juga dengan ada sedekahnya, infaknya, jariyah, kemudian juga ada wasiat, mungkin ada hibah, ada usyur, ada khumus, ada jizyah dan seterusnya. Tidak termasuk pajak. Nah, jangan kita malu dan jangan kita rugi bersedekah sebab hanya itu yang kita miliki nanti di akhirat, apa yang kita sumbangkan. Apa yang kita miliki itu belum tentu itu nanti akan milik kita di akhirat. Apa yang kita sedekahkan, infakkan, jariahkan, apa yang kita hibahkan dan apa yang kita wasiatkan, itulah nanti yang mutlak menjadi milik kita nanti di sana. Tapi kalau belum, maka itu belum tentu. Nah, jadi para pemirsa bulan suci Ramadan ini saya menghimbau lahan yang paling bagus untuk menanam adalah sekarang ini. Banyak sekali orang yang terdampak dengan COVID-19 ini. Sedikit artinya bagi kita, tapi besar artinya buat orang lain. Mari kita buka semua. Lemari-lemari kita yang baju-bajunya di situ mungkin 3-4 tahun nggak pernah dipakai. Sudah nggak pernah kita pakai jas, baju safarinya juga zaman bahala masih ada. Jaket yang sedemikian banyak, ya, sepatu, sandal, segala macam itu ngapain dikoleksi? Berikan kepada masjid, masjid nanti akan mendistribusi itu. Ya, kita buka gudang kita. Ada di situ printer gendut, ada TV gendut nggak dipakai lagi kan. Taruh di depan rumah semuanya. Itu pasti akan sujud syukur pemulung itu. Ya Allah, mimpi apa saya semalam? Bapak boleh nggak sambil? Iya Pak, itu untuk memang diambil.
senang sekali, penuh gerobaknya pulang. Karena itu saya mohon waktu kita masih ada, mari kita berbagi, para pemirsa. Alat-alat dapur pecah belah. Di garasi itu ada alat-alat olahraga yang nggak dipakai lagi. Ada sepeda bekas, buku-buku perpustakaan nggak pernah ada yang baca lagi. Anak kita sudah kuliah kok, sudah kerja. Buku-bukunya ngapain ditaruh di dos di atas lemari? Ya, coba kita buka semuanya. Apa-apa yang ada di dalam koper-koper bekas di atas lemari itu. Ternyata semuanya penuh. Di penjara, pada itu layaknya menjadi haknya orang lain. Mari kita cuci gudang kita semuanya, mari kita bersihkan seluruhnya, kita berikan kepada masjid, kita berikan ke pemulung, maka insya Allah pasti itu akan ada harganya. Coba handphone yang bekasnya itu, sudah puluhan dilaci, kenapa nggak dikasih orang, taruh di masjid, ya. Jadi para pemirsa, pecinya sudah berapa kali pokoknya bajunya tuh ya, udahlah nggak usah disimpan di rumah. Kalau itu sudah nggak dimanfaatkan lagi, berikanlah kepada mereka yang berhak, pasti akan ada artinya buat mereka. Mari kita membiasakan diri kita untuk cuci gudang. Jangan pernah ada barang-barang yang tinggal di rumah tapi kita tidak manfaatkan, menjerit harta itu, biarkan mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Semoga ada manfaatnya himbauan-himbauan ini ya Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun juga berada. Mari kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.